Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyiral muslimin, para jemaah, para bapak, para ibu, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah tetangga. Ya. Nah, ini topiknya tetangga kok gitu. Ini terinspirasi oleh dulu ada apa? Sitkom namanya ya. Sinetron komedi, sitkom, jadi tetangga masa gitu atau kok gitu. Gitu ya. Nah, terkait dengan tetangga ini, dalam satu keterangan hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Bapak Ibu, tetangga itu ada 3. Al-jiranu salah satu. Tetangga itu ada 3. Ya. Level 1, level 2, level 3. Kira begitu. Tetangga level 1 itu yang punya kaitan hak dan kewajiban dengan kita satu item. Tetangga level 2, tetangga yang punya hak dan kewajiban dengan kita 2 item. Tetangga level 3 adalah tetangga yang punya hak dan kewajiban dengan kita pada 3 level. Nah, ini tentu 1, 2, dan 3 ini terperhatikan idealnya oleh kita supaya betul-betul bisa kita contoh gaya bertetangga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tetangga yang punya pola interaksi satu dengan kita? Tadi yang disebut level 1, yaitu wa huwal musyrik lahu hakul jiwa. Ya. Yang pertama yaitu tetangga kita non Islam. Jadi kalau kita punya tetangga non Muslim, maka tetangga ini punya hak dari kita satu item, yaitu sebagai tetangga. Tapi basicnya tetangga ini. Ketika kita bicara tentang tetangga dalam perspektif Islam, maka basicnya adalah tetangga. Jadi meskipun umpamanya non Islam itu punya hanya satu item pola haknya dengan kita, tapi mereka punya item yang basic, yaitu sebagai tetangga. Nanti kita ungkap lebih lanjut tentang tetangga. Yang kedua adalah tetangga kita yang Muslim. Ya. Jadi kalau namanya di klaster ini, di Giriloka ini, mungkin ya Bapak Ibu umpamanya punya banyak aneka jenis. Jangan-jangan di sini mungkin ada yang punya tetangga level 1, ada yang punya tetangga level 2, mungkin juga ada yang punya tetangga level 3. Minimal umpamanya kalau enggak level 1 bisa jadi level 2. Nah, kalau level 2 itu tetangganya orang Muslim, ya kita ini level 2. Level 3 tetangga yang Muslim, ya saudara. Nah, ini yang Muslim ya saudara biasanya
itu ada di kawasan-kawasan pedesaan, perkampungan, gitu kan biasanya begitu. Bapak ibunya tinggal di situ, anaknya, cucunya, mantunya, adiknya, iparnya di situ semua. Nah ini biasanya model paguyuban, ya tetangga, ya saudara, ya sesama orang muslim, gitu ya. Nah terkait dengan masalah tetangga ini, Bapak Ibu, ada satu ayat Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jam. Ya. Kata Allah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berbuat baiklah kepada orang tua, juga kepada saudara kerabat. Ya. Jadi itu perintah Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, jelas. Berbuat baik kepada adik, kakak, ponakan, sepupu, nah itu diperintahkan juga oleh Allah. Ya. Jangan sampai umpamanya kan di beberapa masyarakat tertentu itu biasanya berani berantemnya sama saudara, sama orang lain enggak. Nah, ini karena umumnya ributnya sama saudara. Nah, ini padahal kan perintah Allah sama saudara juga harus berbuat baik. Wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang punya hubungan kerabat, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, itu diperintahkan oleh Allah untuk diperlakukan secara baik. Bahkan Pak Bu, ada hadis muttafaq alaih ini, sumbernya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya, baik verbal ataupun non verbal. Viral di YouTube, di IG itu ada tetangga yang membuat tetangganya itu emosi, senewan. Kenapa? Karena umpamanya parkir mobilnya di depan rumah tetangga, itu menyakiti namanya. Tidak boleh dalam Islam. Ada lagi umpamanya tetangga yang naruh kendaraannya di jalan ya, kondisinya sempit, itu juga sebenarnya menyakiti. Ya. Makanya sangat Islami sebenarnya. Kalau dalam konteks pertetanggaan itu Rasul membuat satu garis demarkasi, jangan menyakiti tetangga. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kalau kita lihat Rasulullah itu punya tetangganya itu orang Yahudi non Islam. Ya. Ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban, beliau meminta Aisyah untuk mengantarkan daging sembelihan hewan kurbannya tadi. Yang pertama diberi itu adalah tetangganya yang orang Yahudi tadi. Nah, itu tetangganya. Enggak perlu kan, kalau bicara tetangga itu orang tidak bisa milih tetangga. Saya pengen punya tetangga itu yang begini-begini, ya nggak bisa. Kalau milih rumah mungkin kita bisa, tapi kalau milih tetangga tidak bisa.
Ya, ya karenanya kata Rasul nggak boleh nyakitin, nggak boleh. Prinsipnya nggak boleh nyakitin, verbal atau non verbal, perilaku, perkataan atau perbuatan itu tidak boleh. Sampai-sampai Pak Bu dalam hadis muttafaq alaih Rasulullah itu bersabda begini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak dianggap orang yang beriman, demi Allah tidak dianggap orang yang beriman, demi Allah tidak dianggap orang yang beriman. Sahabat bertanya, siapakah yang dimaksud wahai Rasul? Rasul menjawab, orang yang punya tetangga namun tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Nah, ini bahaya. Kalau sampai umpamanya kita lebih diharapkan tidak ada oleh tetangga daripada keberadaan kita, maka berarti kita terkategori sebagai tetangga yang tidak baik. Itu bahaya. Idealnya gimana? Seperti iklan itu, nggak ada lu nggak rame harusnya. Kita harusnya menjadi seorang tetangga yang ketika ada itu bisa membawa aura-aura kebaikan. Ketika tidak ada, berhalangan hadir, dicari keberadaannya. Mana bapak ini, mana ibu ini. Kalau udah sampai pada level itu, berarti kita tetangga yang dirindukan. Ya. Itu tetangga yang luar biasa. Makanya ada iman, ada aman, ada amin. Ya, dalam diksi bahasa Arab ada iman, ya, ada aman, ada amin. Itu sumbernya sama, itu dari kosakata alif, mim, nun. Ya. Jadi tidak dianggap beriman orang yang tidak membawa keamanan. Ya, bukan berarti kalau begitu kita jadi security semuanya, keamanan, bukan. Membawa rasa aman, nyaman, damai. Nah, ini masalah muslim. Sampai-sampai terkait dengan hal ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madzal Jibril yusini bil jar." Malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi Muhammad selalu pesan, wahai Muhammad, berbuat baiklah sama tetangga. Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga. Karena sering dipesankan hal itu oleh malaikat Jibril, katakan yang Nabi Muhammad, sampai-sampai saya mengira tetangga itu jangan-jangan nanti akan dapat harta warisan. Dan harta waris itu jelas tidak untuk tetangga, kecuali tetangganya adalah saudaranya yang masuk kategori nanti apakah zawil furud atau asobah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya enggak masuk. Tapi kata Rasul, saya senantiasa dipesanin oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu. Nah, karena itu terutama ini yang mungkin saya kira kalau di komplek-komplek perumahan besar seperti Giroloka belum tentu ya. Tapi sabda dan ajaran Rasul kan untuk semua. Ya. Dalam satu kesempatan Bapak Ibu, Rasulullah itu bersabda begini, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiran jaratun li jaratiha walau firshana syati." Wahai kaum muslimat, ya, wahai kaum perempuan, ibu-ibu, ini yang disasar oleh Rasul. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga. Ya, janganlah seseorang itu meremehkan tetangga. Walau firsana satin, meskipun dengan sok kambing airnya, air bahasa. Ya. Dalam redaksi yang lain kan Rasul begitu, kalau punya tetangga
mau masak daging gitu, dagingnya nggak banyak, daging kambingnya nggak banyak, ya, banyakin airnya. Bukan berarti banyakin airnya yang dikasih sama tetangga, airnya kita yang makan dagingnya saja, bukan gitu. Tapi artinya apa? Berbagi. Ya. Kalau umpamanya di sebagian masyarakat kan saking akrab dekatnya itu, ketika ada yang pulang kampung, ada yang mudik, ya, di bahasa kita kan ada istilah oleh-oleh. Pulang kampungnya dari mana, berbagi. Ketika giliran yang satunya pulang kampung, berbagi. Itu satu hal yang bagus. Ya. Sebab sabda Rasulullah SAW, tahadu, saling berbagi hadiahlah kalian semuanya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Itu diantara konsepnya. Ya. Nah, karena itu ini nggak boleh. Ya, saya ngebayangkan ya, kalau mungkin di sini itu kan bila mana bawa duren, pokoknya ada orang belanja duren jatuhan dari Lebak, kalau ada orang yang keluar ke sana, jalan ke sana, pulang ke rumah, mungkin di sini tetangga bisa jadi tidak mencium, ya, karena saking agak besar. Tapi kalau di beberapa daerah itu jangan sampai tetangga hanya kebagian mencium baunya doang. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh Islam. Ya. Atau umpamanya ketika masak banyak, kalau di kampung itu umpamanya ada yang hajatan, gitu ya, yang punya hajat acara itu masak banyak, tetangga hanya kebagian aromanya doang. Nah, ini tentu bukan hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Nah, kalau yang sesuai, berbagi, ya, berbagi. Nah, ini masyarakat muslim. Sampai-sampai ini kita cermati, ya, dalam konteks pola relasi dengan tetangga itu ada 3. Yang pertama, yang minimalis sabda Rasul itu jangan menyakiti. Ini yang paling bawah, jangan menyakiti. Karena ada orang yang bisa jadi kepada tetangganya menyakiti. Yang kedua, level yang kedua, orang yang sama tetangganya itu bersikap individualis, cuek. Menyakiti enggak, menyulitkan enggak, gitu ya. Berhubungan baik juga enggak. Ini level yang kedua. Yang terbaik, kata baginda Rasul sesuai hadis riwayat Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi bukan hanya tidak menyakiti, bukan hanya sok-sok umpamanya yang cuek, individualis, selfish, tidak. Tapi perintah agama harus berbuat baik kepada tetangga, harus berbuat baik. Ya, sempat kan lagi-lagi kita lihat ada yang viral katanya. Ada seorang ibu yang mengupload CCTV rumahnya. Apa yang terjadi CCTV rumahnya itu? Ketika si ibu ini pergi, dikala pergi itu sedang menjemur pakaian, pakai jemuran itu di halaman depan rumahnya, ya, di dalam pagar. Kemudian tiba-tiba datang hujan. Ternyata tetangganya itu berbuat baik. Kasihan kalau sampai pakaian yang dijemur tadi kehujanan, dia mau membantu memasukkan jemuran tadi ke bagian dalam rumah si yang punya CCTV tadi. Ketika mau masuk,
membantu memasukkan, ternyata gerbangnya dikunci, pagarnya dikunci, nggak bisa masuk. Akhirnya pakai besi dari dalam rumahnya dimasukkan, ditarik perlahan itu jemuran sampai kemudian masuk ke area agak dalam, kemudian ternyata supaya tidak kehujanan. Nah, ini contoh sederhana yang tidak hanya menyakiti, tidak hanya berbuat masing-masing, tapi lebih jauh lagi berbuat baik kepada tetangga. Saya kira ya, kalau di masyarakat kampung gitu ya, atau mungkin masyarakat yang tinggal di klaster RSSS gitu ya, itu tingkat ujungnya masih tinggi, masih bisa ngobrol ini itu apa dan lain sebagainya. Nah, kalau mamanya di klaster-klaster yang besar, mungkin kalau udah pulang dari masjid, pulang dari kegiatan, ya sudah masing-masing dengan aktivitasnya gitu ya. Ketemunya ya masjid, ya acara kayak kemarin olahraga, senam, nah gitu ya. Nah, itu momentum yang bagus untuk bersosialisasi sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini poin kita ya yang harus dicermati ya. Termasuk kata Ibnu Abbas, ada beberapa akhlak di zaman jahiliyah yang idealnya oleh orang muslim itu lebih dikerjakan ya. Apa umpamanya? Ini diantaranya disebut ya membantu menolong tetangga ya. Membantu atau menolong tetangga. Nah, karenanya Syekh Al-Faqih Nasr As-Samarqandi, beliau pernah berkata begini, Bapak Ibu, ciri indikator seseorang itu menjadi tetangga yang baik ada 4 indikator. Nah, ini saya kira kita bisa melihat diri masing-masing. Kalau kita mengerjakan 1, berarti kita baru 25% menjadi tetangga yang baik. Kalau sudah mengerjakan 2 atau 3, berarti 50 sampai 70% gitu ya. Kalau 4-4-nya udah kita kerjakan, alhamdulillah, berarti betul kita menjadi tetangga yang baik. Yang pertama apa, Bu? Ayyuasiyahu bima indah. Ya. Seorang tetangga disebut sebagai tetangga yang baik itu yang pertama berbagi dengan apa yang dimiliki. Tadi umpamanya punya apa yang sekiranya lebih dari kebutuhan, kita bagi dengan yang lain, dengan tetangga ya, berbagi dengan tetangga terhadap sesuatu yang kita miliki. Nah, itu namanya ciri yang pertama ya. Tapi ingat, Allah yatma'a fima indah. Yang kedua, jangan mengharap pemberian dari tetangga ya. Karena kadang-kadang kan manusiawi berbagi menerima gitu ya, berbagi menerima. Itu konsep utamanya kan begitu. Tapi kadang-kadang ada yang tidak ya. Jangan sampai masuk kategori wala tamnun tastaksir. Jangan ngasih tapi kemudian minta balik lebih. Nah, ini yang wala tamnun tastaksir ya. Jadi yang kedua itu Allah yatma'a fima indah. Jangan berharap mendapat sesuatu dari tetangga. Yang kedua. Yang ketiga cirinya ayyamna'a adzahu anhu. Seseorang tadi tidak sampai menyakiti tetangga. Ya. Tadi kita menyebut dengan perkataan, kayak dengan perbuatan, kayak dengan tindakan.
Termasuk apa umpamanya? Kalau kita punya pohon di halaman rumah kita, ditanam, kemudian besar, pohon tadi ya ternyata umpamanya dahan cabangnya masuk ke tetangga. Nah itu termasuk poin menyakiti. Jangan punya pohon tinggi, kemudian daun-daunnya jatuhnya ke pekarangan tetangga. Nah itu bikin susah itu. Itu termasuk kategori menyakiti. Nggak boleh, jangan. Ya. Sehingga kalau dilihat dari ilmu fikih, kalau ada umpamanya orang nanam pisang atau nanam mangga, kemudian dahan batang mangganya itu kena ke rumah pekarangan tetangga, itu sebenarnya tetangga tadi boleh untuk mengambil biji buah. Nah, tapi kan problem, ya. Nah, karena itu ini yang ketiga, jangan sampai menyakiti tetangga. Yang keempat, apa Ibu? Apa yang keempat? Ayyasbiru ala adza. Sabar ketika tetangga berbuat tidak baik sama kita. Jadi ke tetangga jangan nyakiti, tapi kalau ada tetangga yang nyakiti ke kita, kitanya diminta sabar. Kalau punya ngasih ke tetangga, tapi jangan berharap dikasih sama tetangga. Nah, ini cara indikator yang dibuat oleh Al-Faqih Nasir As-Samarqandi ini bagus. Kenapa? Karena fokusnya bukan ke orang, tapi kepada diri kita, gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin berbuat itu fokusnya kepada orang lain, bukan ke diri kita. Beliau membuat 4 indikator tadi itu semuanya berpusat kepada diri kita. Bagaimana cara kita bersikap dan merespon. Ya. Nah karenanya ini saking dahsyatnya ya tetangga. Ya, kalau kita lihat kan masyarakat muslimin, ini kalau kita lihat contoh teladan utama kita ya tentu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kan punya tetangganya itu orang Yahudi di Madinah, di Mekah ya. Waktu di Mekah punya tetangga orang Yahudi. Di Madinah juga sama. Karena memang kalau di Madinah itu mayoritas orang Yahudi. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad hadir ke Madinah, itu di Madinah itu orang Yahudi banyak. Ya, orang Yahudi banyak. Nah, sampai kan ada 3 kabilah besar orang Yahudi. Ya, Bani Nadir ya, diantaranya. Nah, kalau di Makkah itu yang mayoritas banyak itu orang paganis. Paganis itu penyembah berhala, ya, musyrikin lah kita menyebut. Nah, jadi di Mekah Rasul ada tetangga, di Madinah juga ada tetangga orang Yahudi. Mungkin dibilang, nah ketika Rasul di Mekah ada tetangga orang Yahudi, itu nggak diusir itu oleh Rasul. Saya mau pindah, nggak mau punya tetangga orang Yahudi, enggak. Mungkin ada yang bilang ya wajar karena Nabi di Makkah belum kuat, tapi di Madinah juga sama. Tidak berlaku bukan Islam, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Ini contoh ketika di Makkah. Aktivitas Rasul setiap hari kan keluar dari rumah untuk beribadah di Ka'bah, tawaf Ka'bah. Ini Rasul tiap hari. Ya. Ketika Rasul tiap hari mau keluar, setiap Rasul mau keluar, di depan pintu rumah Rasul selalu ada kotoran unta. Kotoran unta. Mau keluar ada, mau keluar dibuang, mau keluar ada. Terus bukan sehari 2 hari, berminggu
lama durasi. Rasul setiap mau keluar ada kotoran, setiap mau keluar ada kotoran unta. Kotoran unta kan gede. Kira-kira kotoran juga gede apa kecil kira-kira? Ya tentu